Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Rahman ya Rahim, ya Al-Hayy ya Al-Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima di sisi-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermuajahah, untuk kita bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah pula kita bisa juga berkumpul, dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sembari menunggu datangnya waktu sholat Isya kita berada di majelis ilmu, yakni riyadul jannah. Taman dari taman-taman surga adalah majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya kita untuk selalu menghampiri, selalu menghadiri, selalu mendengarkan majelis-majelis ilmu. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia supaya selalu sadar akan tugas dan kewajiban dia dihidupkan di dunia ini untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul, akhirul anbiya,
yang memiliki akhlak dan sifat yang sungguh sangat luar biasa. Semoga kita semua dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua ditempatkan oleh Allah bersama dengan Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kemarin telah kita bahas surah Al-Humazah, surah yang menjelaskan khusus berkenaan dengan kita jangan sampai melaknat, jangan sampai menghina, jangan sampai kita ini membuli, jangan sampai kita ini suka mengejek-ejek orang atau muslim yang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya. Itu masya Allah ancamannya neraka hutomah. Yang sifat daripada neraka hutomah itu adalah apinya melengket ke orangnya, tidak pernah terpisah daripada orangnya. Kemudian sifat membakarnya diinjakkan kita menginjakkan kaki kita di neraka tersebut sampai tersentuh ke hatinya, sampai terbakar hati kita. Kemudian kita tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir fi amadin mumaddadah, di mana cara membakarnya adalah digantungkan kita ini dari tiang gantungan, sementara apinya membakar dari bawah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Permasalahan sepele yaitu mengejek, menghina, melaknat, membuli saudara sesama muslim baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, insya Allah kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kaitan dengan surah Al-Asr, yakni wal asr. Ada yang ikhtilaf para ulama kaitan dengan surah wal asr ini, maknanya adalah demi waktu asar, demi sholat asar atau demi waktu asar. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-asr yakni wal asr, demi masa, demi waktu, demi zaman, demi kesempatan, demi waktu, ya, masa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau orang non-muslim, orang kafir, harga sebuah waktu itu dinilai dengan duit. Makanya mereka the time is money. Waktu bagi mereka adalah uang. Saking berharganya, masya Allah, waktu bagi mereka adalah uang. Sebuah waktu itu akan bernilai kalau akan bernilai ada isinya uang. Maka masya Allah mereka kerja dari pagi sampai sore bahkan lembur, yang penting ada nilainya duit, maka waktu itu akan berharga di situ. Sementara jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, padahal kita ini sudah didakwakan oleh Nabi SAW, maka Allah mengingatkan kepada kita wal asr, demi waktu untuk kalian wahai, Allah ingatkan kepada kita supaya wal asr. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa Allah mengingatkan kepada kita kaitan dengan waktu wal asr ini, karena memang penting. Kata Allah penting waktu itu bagi kehidupan kita umat Islam ini. Waktu itu adalah sebuah yang urgen, sebuah yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Maka Allah ingatkan dengan wal asr. Kalau Allah Subhanahu wa taala biasanya juga bersumpah dengan ini, dengan ciptaan-ciptaannya yang besar seperti wasyams, demi matahari, wal qamar, demi bulan.
Tapi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaitan dengan waktu ini karena waktu itu adalah perputaran hari-hari yang sudah kita lewati dan yang akan kita lewati. Hari-hari yang dari sejak kita tidur sampai kita tidur kembali. Aktivitas setiap hari itu adalah waktu. Maka Allah ingatkan kepada kita wal asr. Bukan hanya umumnya dengan asar, tapi juga Allah mengingatkan kaitan dengan waktu ini sampai wal fajar. Mulainya ingat wal fajar, dari waktu fajar. Allah ingatkan dengan waktu wal fajar demi waktu fajar karena ada hikmah. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wabil ashari, Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur itu mereka beristighfar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar ini jemaah sekalian? Karena ada keutamaan. Apa keutamaan untuk beristighfar ketika waktu fajar? Keutamaan untuk berdoa ketika waktu fajar. Keutamaan ketika kita sholat rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Keutamaan sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib waktu subuh itu, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Allah ingatkan jadi dari wal fajar, dari waktu fajar sampai juga lanjut was subuh, dan juga demi waktu subuh. Allahumma barik ummatina, Allahumma barik fi ummatina fi bukuriha. Ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa, berkatilah umatku ketika pada waktu subuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama sangat-sangat memakruhkan kalau kita ini sampai tidur habis sholat subuh, sangat dilarang. Karena ada hikmah, ada kandungan yang sungguh sangat luar biasa ketika waktu subuh. Ya, wasubuh kita bisa lakukan sholat subuh berjemaah. Subhanallah, dari rumah kita sudah berwudu, kemudian dari berwudu kita sholat sunnah di rumah, kemudian datang ke masjid sambil keluar rumah dengan kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Demi waktu antum berjalan ke masjid, dari rumah menuju masjid, khatta, apabila seseorang hamba berjalan menuju masjid, maka kaki kanan yang diangkat, 1 pahala yang didapat, dan kaki kiri yang digunakan untuk melangkah, 1 langkahnya dihitung 1 kesalahan yang dihapus, selama bukan dosa besar. Berapa langkah? Sambil menuju masjid, melangkahkan kaki, ditambah dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'alni nuran. Nabi SAW mensunahkan ketika kita berjalan menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, jadikanlah hati saya hati yang bercahaya, ya kan? Jadikanlah pandangan dan penglihatan saya menjadi pandangan dan penglihatan yang bercahaya, pendengaran yang bercahaya, samping kiri kanan saya bercahaya, depan belakang saya bercahaya, atas saya dan bawah saya bercahaya, dan jadikanlah diri saya bercahaya. Berjalan menuju masjid, istighfar, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah berapa jemaah sekalian? Dari waktu fajar tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu subuh. Kaki
kaki yang kita gunakan untuk melangkah, kemudian kita tambah dengan doa tadi, tambah dengan istighfar. Sudah berapa rangkaian pahala yang terkumpul, rangkaian kebaikan yang terkumpul, sehingga semua itu menjadi pundi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu. Wadduha, habis subuh, zikir subuh. Ketika datang waktu doa, Allah sampai juga bersumpah, wadduha, demi waktu doa. Maknanya apa? Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu tuh ada keutamaan yang ada di dalamnya, sehingga kita termotivasi untuk mengisi waktu doa dengan sholat duha. Setelah selesai sholat duha, bismillah, keluar untuk mencari rezeki yang halal. Ketika kita mencari rezeki yang halal, itu bagian menjadi bagian pahala yang kita infakkan untuk istri dan anak kita. Mati ketika untuk mencari rezeki yang halal fil jannah, di surga, kata Allah Subhanahu. Ini wal asr. Ini Allah ingatkan jemaah sekalian, kaitan dengan waktu ini kita diingatkan oleh Allah. Surah yang sungguh sangat pendek ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai saya dan antum sekalian melalaikan waktu. Wal asr, demi waktu. Kenapa ditanya demi waktu ini? Ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadru 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'ati hisab. Kaki kita di padang mahsyar nanti tidak diizinkan melangkah sebelum nanti Allah bertanya 4, di dalam riwayat ada yang mengatakan 5 pertanyaan. Yang pertama adalah al-umri fi ma'afnah, tentang umur kita ini. Untuk apa kita habiskan umur kita? Baik saya dan antum sekalian, orang-orang tua saya yang hadir di masjid ini, coba renungkan dari sejak kita balik ini sampai saat sekarang ini, Allah akan bertanya kaitan dengan perputaran waktu kita ini, artinya umur kita. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di yaumil akhir nanti Allah akan benar-benar bertanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah benar-benar akan bertanya kepada kita seluruh nikmat yang kita peroleh di dunia ini. Padahal nikmat, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah ini, la tuhsuha, kalian sekali-kali tidak sanggup untuk menghitungnya. Detikan napas kita ketika kita bernapas ini, mampu nggak kita hitung setiap hari berapa ribu napas kita yang keluar ini? Berapa pencernaan makanan yang masuk ke perut kita ini? Ya, bagaimana nikmatnya kaki, sudah berapa langkah kaki ini kita gunakan? Kaki ini sudah berapa langkah gitu? Mata kita apa segala? Coba kita hitung seluruh nikmat itu, mampu apa tidak kita hitungnya? Tidak sama. Padahal itu semua akan ditanya. Akan ditanya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Maka koreksi waktu kita ini, koreksi jemaah sekalian, ikhwanu fiddin rasulullah, koreksi waktu kita ini. Alhamdulillah ya Allah, bagi kita mungkin masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kami bisa gunakan nikmat ini ya Allah. Waktu kami, waktu maghrib ini, kami gunakan berwudu dari rumah, kemudian datang ke masjid, kemudian sholat maghrib, kemudian menunggu waktu isya kami taklim ya Allah. Sungguh luar biasa. Makanya saya katakan tadi, nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Padahal pertanyaan Allah, innal insana lafi khusr, kaitan dengan waktu ini, sungguh manusia
benar-benar dalam keadaan merugi kaitan dengan waktu itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bagaimana kalau dihabiskan waktu ini untuk bermaksiat kepada Allah? Dihabiskan waktu ini untuk sesuatu yang sia-sia. Dihabiskan waktu ini untuk mengisi sesuatu yang lalai, apalagi berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ucapkanlah selalu dalam diri kita alhamdulillah ketika kita ini dimampukan untuk sholat berjemaah di masjid, ketika kita ini mampu untuk ikut taklim. Bersyukur kepada Allah, masya Allah. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika masuk WC, memulainya dengan kaki kiri sambil berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Keluar WC dengan kaki kanan, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Masya Allah. Wal asr, sungguh manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Allah ingatkan kita manusia ini, karena al-uns, makna al-insan itu diambil dari kata al-uns, maknanya adalah manusia ini jinak. Beda dengan binatang yang susah jinaknya, al-bahimah. Lawan daripada jinak itu adalah liar, yaitu al-bahimah. Nah, bahimah ini susah, jinak atau liar itu sifat yang dimiliki oleh binatang. Maka kita yang muda lunak ini diingat, yang muda jinak ini diambil kata al-uns, maka Allah ingatkan, wahai manusia yang suka atau yang memiliki sifat jinak, ingat dengan waktu kalian, ya. Ingat waktu kalian. Hari ini saya sholat maghrib atau tidak? Tadi itu saya sholat duhur berjemaah di masjid atau tidak? Tadi saya sholat subuh gimana? Tadi saya bermaksiat apa tidak? Diisi apa tidak? Innal insana lafi khusr. Jadi kalau kita ini, saking kita jemaah sekalian, biar Allah ingatkan kita dengan waktu ini sampai azan iqamah itu 5 waktu. Biar kita ini semakin jinak, dijinakkan dengan kalimat adzan dan kalimat iqamah. Dijinakkan dengan adzan iqamah, terpanggil hati kita apa tidak? Kalau hati kita ternyata terpanggil, bersyukurlah kepada Allah, berarti hati kita jinak. Kita ini sesuai dengan fitrahnya manusia, yaitu zina. Tapi kalau tidak zina, malah Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah diisi dengan narkoba, malah diisi dengan berzina, malah diisi dengan mencuri. Bahkan waktu-waktu sholat itu malah banyak yang mencuri motor ketika sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dijinakan dengan kalimat adzan 5 kali. Tapi kalau kita juga tidak jinak-jinak, sudah Allah peringatkan dalam surat Al-Asr, kemudian dijinakan dengan adzan dan iqamah 5 kali dalam sehari, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, kata Allah. Bal hum adall, bahkan lebih sesat, lebih parah daripada binatang. Kemudian makna yang kedua, innal ins, al-ins diambil dari kata nasia, manusia ini. Pertama tadi apa? Zina, ya. Zina. Sesuaikan bapak kita yang jinak ini, sehingga kita jinak dengan suara azan, jinak dengan suara-suara iqamah. Maka yang makna yang kedua, al-insan dimakna manusia ini memang pelupa, maka diambil daripada kata nasia yang sah. Al-insan, manusia, maknanya adalah lupa.
Karena kita lupa jemaah sekalian, suka lupa ini, Allah ingatkan kalian itu akan melewati hari-hari kalian, maka Allah ingatkan dengan surah Al-Asr, demi waktu wahai manusia ingat, sungguh kalian dalam keadaan merugi nih kalau tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Innal insana, maka diingatkan terus. Kelupaan kita ini diingatkan supaya kita ini dengan adzan dan iqamah diingatkan, jangan lupa sholat. Diingatkan kita dengan pengajian, dengan baca Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan, diingatkan. Ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia kaitan dengan waktu ini benar-benar dalam keadaan merugi. Jangan sampai waktu-waktu kita ini kita isi, pada akhirnya kita merugi jemaah sekalian. Jangan sampai, ya, jangan sampai merugi. Tapi kalau bagi orang yang beriman, masya Allah, illal ladzina amanu, yang tidak merugi itu kecuali orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan al-iman? Ya, at-tasdiqu fil qalbi, membenarkan dulu di dalam hati. Benar, meskipun Allah tidak kelihatan, meskipun Rasulullah tidak ada di hadapan kita, tapi kita yakini dulu, membenarkan di dalam hati. Wal iqrar bil lisan, kemudian diucapkan dengan syahadat. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkannya dengan seluruh anggota tubuh. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, bahwa orang yang beriman, meskipun Allah tidak kita lihat, tapi kita yakin la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hidup, kemudian maha mengawasi kita. Tidak dilihat oleh Allah, tapi Allah jelaskan di dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pengawasan Allah dan kehidupan Allah, jangankan tidur, ngantuk saja tidak, dalam hal mengawasi kita ini. Maka orang yang beriman, masya Allah, dia gunakan makan itu mubah, maka dia gunakan makan, ya Allah, saya niatkan makan ini untuk supaya saya bisa setiap suapan makanan dan berapapun air yang masuk ke dalam perut saya ini, mudah-mudahan menjadi penguat bagi saya supaya dengan makan itu saya bisa kuat untuk beribadah kepadamu. Maka orang yang beriman itu dia tidak akan pernah sia-siakan. Hatta urusan makan itu adalah urusan mubah yang kalau orang lakukan, mau makan mau tidak, itu tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Tapi kalau dia niatkan tadi untuk Allah, saya makan untukmu ya Allah, supaya saya bisa kuat beribadah kepadamu ya Allah, supaya saya bisa berdakwah kepadamu ya Allah, maka sesuatu yang mubah tadi bernilai pahala di sisi Allah. Saya gunakan kendaraan saya ya Allah untuk ibadah dan taat kepadamu ya Allah. Saya gunakan pakaian saya, rumah saya ya Allah untuk ibadah dan taat kepadamu ya Allah. Maka ini semua adalah bingkai daripada ibadah kepada Allah. Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Allah tidak pernah kelihatan, tapi karena dia yakin imannya kepada Allah tinggi, meskipun tidak ada orang yang melihatnya, dia mungkin ingin mengambil barang temannya, mencuri uang orang lain, mencuri barang orang lain, tapi karena tingginya keyakinan akan Allah Subhanahu
kepada Allah, dia menahan diri daripada itu semua. Meskipun dia sangat membutuhkannya, meskipun dia sangat tergiur dengan itu. Karena panggilan iman dia masuk masjid. Karena panggilan iman dia tinggalkan seluruh pekerjaannya karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niatkan seluruh aktivitas kehidupannya untuk ibadah dan taat kepada Allah. Sudah aja. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Isi waktu-waktu kita ini untuk kita gunakan untuk amal soleh. Jangan lalaikan sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Jangan lalaikan sholat sunnah duha. Jangan lalaikan sholat tahiyatul masjid. Wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang ketiga yang tidak termasuk orang yang merugi adalah saling menasihati dalam bentuk kebaikan. Berkomitmen untuk melakukan kebaikan. Dan berkomitmen supaya kita saling mengingatkan, supaya kita sabar. Ingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita. Sabar untuk selalu mengunjungi masjid. Sabar untuk berwudu, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar untuk mempelajari ilmu. Sabar untuk menyampaikan ilmu. Sabar untuk melakukan kebaikan. Sabar untuk mengerjakan kebaikan. Sabar untuk menjauhi maksiat. Sabar takdir Allah atas musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita. Terlebih utama adalah kita mampu untuk mengamalkan ini semua sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat dan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.